Kita lanjutin lagi nih review Gozyuger episode ke-8. Kita mulai dari lanjutan episode sebelumnya ya, dimana Osai yang baru aja membantu Gozyuger malah ditembak dan dibawa kabur oleh seorang prajurit misterius berwarna abu-abu yang dimana dia adalah Ring Hunter Garyudo. Garyudo ini adalah warrior yang dipilih oleh Queen Taegajun yang sepertinya prediksi saya Queen Taegajun adalah rival dari Tega Sword. Kalau Tega Sword mempercayakan ring-ring ke Gozyuger, sedangkan Queen Taegajun memilih Garyudo untuk mengumpulkannya kembali. Feelingku sih mereka ini punya hubungan sejarah yang kompleks ya, dimana sepertinya bakal ada kayak dua faksi gitu dalam satu sejarah Super Sentai yang saling bersaing. Menariknya lagi di sini Garyudo ternyata udah ngalahin beberapa universe warrior kayak Akaninger, Gosei Red dan juga Speed S. Dari apa yang ditunjukkan Garyudo kepada Taegajun, Garyudo sudah memiliki beberapa ring. Yang pertama tentu saja ada Taegajun Ring, lalu ada Ninja Ring, ada Gosei Ring, ada Dengikitai. Diperlihatkan juga ada Zyuranger yang diambil dari Osai, lalu ada Denziman dan juga Geki Ranger. Sosok di balik Garyudo adalah Kwon, yaitu kakak dari sang Gozyuwolf Hoeru. Nah, ini bikin situasi makin runyam. Kenapa? Karena awalnya Kwon di sini tampil sebagai sosok kakak yang ramah, bijak dan berwibawa. Dia bahkan ngajak Hoeru tur keliling kantornya, makan sushi bareng, dan sempat juga nawarin Hoeru buat jadi tangan kanannya. Kelihatannya kayak reunian yang heartwarming. Tapi sepertiga akhir episode, semuanya berubah. Kwon mulai memanipulasi pikiran Hoeru dan menekankan tentang Hoeru yang kurang keinginan. Dan di sini akhirnya bikin Hoeru ngerasa nggak layak jadi Gozyuger. Disinilah sisi gelap Kwon benar-benar muncul. Sebagai CEO dari perusahaan AI yang besar, ternyata dia itu licik, manipulatif. Diperlihatkan juga dia adalah sosok yang kejam. Dan juga dia seseorang yang sangat-sangat realistis ingin mencapai tujuannya. Dan sepertinya dia punya agenda sendiri sebagai Ring Hunter. Berbicara soal Hoeru di sini, perubahan sikap Hoeru jadi salah satu yang paling bikin penonton, khususnya aku, geleng-geleng kepala. Bener-bener bingung, bener-bener gak ngerti apa nih yang terjadi sama Hoeru. Dia yang tadinya ceria dan kompak bareng tim tiba-tiba berubah total. Dia bahkan nyerang seluruh anggota Gozyuger dan terprovokasi oleh kata-kata Kwon. Padahal di awal Hoeru sangat-sangat excited gitu ya ketemu Kwon. Buat aku pribadi ini agak aneh ya. Kok Hoeru gampang banget termakan omongan kakaknya sampai bisa sebegitu emosionalnya. Tapi mungkin aja ini akan jadi fondasi untuk perkembangan karakter ke depannya. Apalagi kita tahu di episode depan bakal debut dari Decalibur 50, yaitu senjata dari Gozyuwolf. Apalagi kalau ternyata Kwon bukan hanya sekedar kakak, tapi juga ancaman emosional besar buat Hoeru. Ini bakal menarik banget ya ke depannya. Nah, pertarungannya di episode kali ini cukup luar biasa, dimana debut dari Garyudo benar-benar keren. Henshin sequence-nya simple. Di X Taegajun benar-benar luar biasa berkelas, senjatanya unik dan gaya bertarungnya tuh dingin tapi mematikan. Ditambah kemampuan dia untuk summon para sentai terdahulu dan juga menggunakan senjatanya itu bikin Garyudo nambah keren. Satu lagi yang gak kalah keren di sini adalah Fire Candle. Tentu saja rivalitas antara Fire Candle dan juga Hoeru bakal menarik banget. Di awal dia rebutan dengan Garyudo soal Hoeru, tapi di pertarungan klimaks dia justru menahan diri buat gak ngalahin Hoeru. Kenapa Fire Candle tidak menghabisi Hoeru padahal ada kesempatan buat menang? Di sini momen yang sangat-sangat dibuat bagus banget. Di sini Fire Candle sadar kalau Hoeru dalam tanda kutip lagi gak ada. Apa yang dia hadapi, apa yang dia lawan kali ini sepertinya bukan Hoeru. Hoeru nggak ada di pertarungan itu secara mental, meskipun fisiknya dia sedang bertarung. Jadi dia nggak mau menang kalau bukan lawan Gozyuwolf yang sepenuhnya. Ini bikin hubungan antara Fire Candle dan Gozyuwolf makin kompleks dan menarik, meski sejauh ini masih terasa satu arah hubungannya.
Di akhir episode ini juga benar-benar bikin bingung banget, bikin cukup nggak jelas dan tidak terjawab ya. Di akhir episode, Gozyuger yang sedang bertarung melawan Hoeru akhirnya menolak Hoeru yang telah menyerang mereka. Hoeru yang sudah terlalu terpukul malah membuang ringnya dan meninggalkan tim. Dia bilang kalau dia nggak punya alasan lagi buat bertarung. Ini jadi ending yang cukup ngambang dan bikin kita bertanya-tanya. Emang sedalam apa sih pengaruh Kwon terhadap Hoeru? Kok bisa berubah secepat itu? Lalu, mungkinkah ada trauma masa kecil yang belum kita tahu? Karena kita tahu kalau Hoeru itu sangat mengagumi kakaknya ya di masa kecil. Kalau kalian punya teori yang mampu menjelaskan atau bisa membantu saya dalam menjelaskan tentang Hoeru ini, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Karena jujur, aku juga masih bingung kenapa Hoeru bisa selemah itu mentalnya. Itu dia review Gozyuger episode 8 dari aku. Gimana pendapat kalian soal Garyudo? Lalu bagaimana pendapat kalian tentang Hoeru? Apakah harus Hoeru dibuat seterpuruk itu kah? Ataukah harus caranya seperti ini untuk debut dari The Calibur 50 dan juga Tega Sword Red yang baru? Gimana menurut kalian? Dan kalau ada review yang terlewat, kalian boleh bantu tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow semua sosial media Tokusatsu, ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan juga di BeStation. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mari kita berubah.